Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nak? Baik, Alhamdulillah Bi. baik. Alhamdulillah baik. Sampai hari ini kita masih bisa bersua dan bertemu kembali untuk semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, mari kita berdoa agar selalu Allah memberikan kesehatan kepada kita, ya, terhindar dari corona, penyakit, ataupun malah bahaya yang lainnya. Doa mulai. Ya, doa selesai. Untuk pembelajaran kita pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021 ada sedikit perubahan. Ini hasil dari bimbingan teknis dari LPMP Sumut untuk MGMP PJOK. Apa itu? Ya, bimbingannya yang pertama adalah bahwa materi untuk PJOK kelas 11 dan 10 dan 12 dan seluruh materi PJOK di pembelajaran sekolah juga ada perubahan. Yaitu perubahan materi dalam menentukan materi-materi mana saja yang termasuk materi yang penting untuk masa saat COVID ini. Yang pertama adalah materinya yaitu kebugaran jasmani. Ini termasuk salah satu materi esensial yang sudah ditetapkan oleh LPMP Sumut atas MGMP PJOK. Maka untuk pertemuan materi kebugaran jasmani akan kita lakukan di beberapa pertemuan. Karena nanti siswa harus membuat laporan praktik yang dilakukan di rumah, yang mana itu menjadi bukti penilaian. Dan ini juga akan memberi efek positif bagi seluruh siswa, yaitu bugar dan selalu sehat secara jasmani dan rohani. Maka nantinya kita akan buat tugas dan pelaporan-pelaporan yang kalian lakukan dalam melakukan praktik di rumah secara mandiri atau dengan keluarga inti. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu Bapak akan tanya ini. Program kebugaran yang dilakukan selama daring ataupun selama liburan 2 minggu yang telah lewat. Abi mau tanya satu-satu nih kira-kira ya. Coba yang pertama, Siska, mana Siska? Saya Bi. Oke, Siska. Program apa saja yang sudah dilakukan Siska untuk menjaga Jogging, kebugaran? Jogging. Jogging, oke. Habis itu sit up. Sit up. Kemudian? Itu aja Bi yang di rumah dilakukan. Kapan saja itu dilakukan? Pagi kah? Atau habis subuh? Pagi. Atau sore? Pagi Bi, pagi habis subuh. Jogging berapa lama? Sejauh mana? Sejauh dari rumah sampai Unimed Bi. Oh, dari rumah sampai Unimed ya. Kira-kira Iya. ada 20 menit? Lebih Bi, lebih. Lebih ya, alhamdulillah. Berarti Monika ya, Monika ini ya? Siska Bi. Oh, Siska ya, alhamdulillah. Coba lanjutkan terus, tingkatkan agar selalu kita bisa bugar dan sehat. Oke, yang lainnya siapa ya nih? Yang lain, Cynthia, mana Cynthia? Cynthia? Saya Bi. Ya, apa program kebugaran yang kamu lakukan di rumah? Jogging sore hari Bi. Jogging sore hari. Berapa lama waktunya? Berapa durasinya? Kurang lebih 30 menit Bi. 30 menit. Kira-kira jaraknya berapa jauh ya?
Lokasinya misalkan lokasi di mana itu? Di jalan raya atau mungkin komplek atau mungkin di pegunungan atau bukit? Di daerah Bukit, Bi. Oh, mantap. Karena di daerah bukit lebih segar ya. Suasana alamnya asri, kemudian juga apa ya, udaranya segar, sejuk, bagus. Rutin dilakukan? 2 kali seminggu, Bi. 2 kali seminggu. Alhamdulillah. Oke, yang lain. Riyadi, mana Riyadi? Coba jelaskan singkat ke Abi, ke Bapak, program kebugaran yang pernah, yang sering kamu lakukan di rumah. Jogging sore sama kawan-kawan, Bi. Jogging sore sama kawan-kawan. Terus? Push up, sit up, pull up juga, Bi. Push up, sit up, pull up ya. Iya, Kemudian Bi. juga, oke, bagus. Ini juga si apa ya? Riyadi juga menjadi model Abi kemarin ya, ketika Abi buat video. Udah lihat belum Riyadi? Belum, Bi. Belum. Abi buat video untuk apa ya? Untuk tugas dari tugas itu yang Abi tampilkan Riyadi, tapi hanya berbentuk foto. Sebenarnya kalau ada video akan Abi tambah ada bentuk video gitu. Video lebih bagus sebenarnya. Tapi kebanyakan karena tugas dari masing-masing siswa mengirim foto, maka ya videonya nggak ada gitu ya. Oke, yang lain, Dimas, mana Dimas? Ini Dimas. Terima kasih. Dimas? Where are you, Dimas? Ayo, Dimas, mana Dimas? Putri Dini mana Putri Dini? Ya, Bi. Ya, Putri Dini ya, dari background ini apa? Dari backgroundnya saja, ini sudah menunjukkan lokasinya yang seger ya. Di kebun teh nih ya, Putri Dini. Iya, Bi. Ya, Putri Dini, kegiatan program apa saja yang kamu lakukan untuk menjaga kebugaran jasmani selama daring, selama liburan kemarin? Jogging sore sama skipping, Bi. Jogging sore sama skipping. Oke. Berapa durasinya? Berapa lama? Kalau lari kurang lebih 30 menit, Bi. Kalau skipping, target 1 hari 250, Bi. Weh, mantap. Target setiap hari 250 ya. Oh, bagus, bagus. Oke, satu lagi yang Abi mau tanya. Terima kasih, Dini. Sri Nola, mana Sri Nola? Saya, Bi. Oke, Sri Nola. Program apa saja yang kamu lakukan untuk menjaga kebugaran jasmani selama daring atau selama liburan kemarin 2 minggu? Jogging, Bi. Jogging ya. Berapa lama waktunya? Kurang lebih 30 menit, Bi. 30 menit ya, 30 menit. Bagus. Oke, kalau selain jogging? Nggak ada lagi, Bi. Nggak ada lagi. Ya, terakhir satu lagi ya. Satu lagi yang putra ini tadi. Julfikar Alamsyah. Mana Julfikar? 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 Hadir? Kami nggak ada, Bi. Namanya Zulfikar. Kok ada Zulfikar Alamsyah ini yang hadir masuk? Siapa? Oh. Guru bahasa Indonesia, Bi, kalau nggak salah. Oh ya, oh iya, lupa Bi. Oke, ya, satu lagi. Sasi, mana Sasi? Sasi, coba Sasi. Sasi. Program apa saja yang kamu lakukan selama daring dan liburan 2 minggu untuk menjaga kebugaran jasmani? Main bulu tangkis, Bi. Main bulu tangkis. Selain bulu tangkis? Skipping, Bi. Skipping. Terus yang lain, selain itu ada lagi? Kadang-kadang goes, Bi. Kadang-kadang goes ya. Wah, bagus. Ya, alhamdulillah ya.
anak-anak Bapak semua tetap menjaga dan membuat program latihan singkat ya, yang itu harus kalian lakukan. Nah, ya, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan tampilkan indikator dari pembelajaran kita hari ini. Sudah tampak, Nak? Sudah tampak? Belum? Sudah ya? Ya. Untuk pertemuan kita hari ini, yaitu kebugaran jasmani. Ini salah satu materi esensial yang diharapkan oleh MGMP PJOK Sumut dan LPMP Sumut juga agar dilakukan pembelajaran yang nantinya ada praktik-praktik yang siswa lakukan di rumah secara mandiri ataupun bersama keluarga inti, ya, agar nantinya berguna dan selalu sehat, bugar untuk menjaga kesehatan. Di samping juga mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan juga memperbanyak minum air putih seperti itu. Ya, untuk indikator pembelajaran yaitu mengidentifikasi gerakan latihan kekuatan otot, daya tahan jantung dan paru-paru, daya tahan pernapasan, kelenturan dan komposisi tubuh yang merupakan komponen kebugaran jasmani untuk kesehatan. Intinya itu ya. Nah, maka nanti kita akan bahas sedikit dari pengertiannya dan juga beberapa program untuk melatih kecepatan di antaranya, dan juga ada beberapa program lain yang akan Bapak sampaikan. Oke, secara singkat, pengertian kebugaran jasmani yaitu adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas keseharian tanpa mengalami kelelahan yang berarti, ya, dan masih mempunyai cadangan sisa tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Ini jadi inti dari bugar itu adalah stabil, ya, kemudian kelelahan setelah melakukan aktivitas, tidak merasakan kelelahan yang berlebihan. Seperti itu. Kalau ada beberapa anak-anak Bapak yang melakukan kegiatan kebugaran atau kegiatan sehari-hari namun merasa kelelahan yang berlebihan, itu artinya badan atau fisik memiliki kebugaran jasmani yang tidak baik. Maka perlu nantinya kalian buat program yang dilakukan setiap harinya agar nantinya kebugaran kita selalu terjaga. Ya, buat program-program itu yang murah, tanpa biaya, ya, efektif untuk kesehatan dan kebugaran jasmani kita sendiri. Misalkan lari pagi dan sebagainya. Ya. Kemudian ada 4 komponen kebugaran jasmani. Yang pertama daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah. Yang kedua komposisi tubuh. Yang ketiga kekuatan dan daya tahan otot. Dan yang keempat adalah kelenturan sendi dan otot. Ya, kita masuk yang kedua yaitu konsep pengukuran kebugaran jasmani terkait keterampilan. Nah, nantinya anak-anak Bapak bisa melakukan beberapa program pengukuran kebugaran jasmani terkait keterampilan. Yang contohnya ada yang pertama kecepatan. Ya, untuk membentuk kecepatan dalam program kebugaran jasmaninya, kalian bisa melakukan yaitu dengan meningkatkan kecepatan. Bentuk latihannya apa? Lari cepat jarak 40 meter sampai dengan 60 meter. Jadi kalian bisa lakukan di rumah nanti, di sekitar rumah atau di tempat-tempat yang tidak rawan dari kendaraan ataupun kecelakaan ataupun dari orang ramai. Bisa kalian ambil salah satu tempat yang nantinya aman kalian melakukan.
bisa kalian menggunakan untuk menghitung waktu, bisa kalian menggunakan stopwatch ataupun jam tangan yang kalian punya. Seperti itu. Kemudian untuk lapangannya kalian bisa menggunakan kun, ataupun botol, ataupun benda-benda yang bisa dijadikan tanda dalam batas start dan batas finish. Ya. Nah, kemudian seragam, ya pastinya kalian menggunakan seragam olahraga, pakai sepatu. Dan nantinya dengan menggunakan sepatu terhindar dari kecelakaan, misalkan luka kaki, kena batu, ataupun kena kaca, ataupun benda-benda tajam yang lainnya. Nih, ini diantara salah satu program untuk membentuk kecepatan, untuk meningkatkan kecepatan. Ya, bentuk latihannya lari cepat jarak 40 meter sampai dengan 60 meter. Secara teknis, ada yang mau ditanyakan, Nak? Teknis untuk latihan ini, lari 40 sampai dengan 60 meter. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Sesuai dari gambar yang Bapak tampilkan, teknis dalam melakukan lari cepat jarak 40 meter sampai dengan 60 meter itu dengan start berdiri ya. Karena ini juga lari jarak pendek gitu ya. Kategorinya pendek, maka menggunakan lari start berdiri. Yang kedua, program latihan yang bisa kita lakukan untuk membentuk kecepatan, untuk melatih kecepatan, yang kedua adalah lari dengan mengubah-ubah kecepatan. Mulai lambat, makin lama, makin cepat. Ya, lari dengan mengubah-ubah kecepatan, mulai lambat, makin lama, makin cepat. Ini juga salah satu program untuk melatih kecepatan. Yang ketiga yaitu lari naik bukit. Lari naik bukit ini apalagi yang rumahnya tinggal di sekitar pebukitan atau pergunungan yang kontur tanahnya naik gitu ya atau turun. Ini sangat baik digunakan untuk melatih kecepatan, yaitu lari naik bukit atau yang istilah sekarang kita tahu yaitu uphill ya, program latihannya. Seperti di gambar yang Bapak tampilkan ya, di jalanan untuk naiknya bisa kita lakukan di gunung atau di perbukitan atau daerah kontur jalan yang berbentuk menanjak. Ataupun di pergedungan, yaitu dengan menggunakan tangga ya. Tangga itu melatih untuk naik dan turun. Kemudian yang keempat yaitu lari menuruni bukit. Ini juga beberapa program latihan untuk melatih kecepatan. Ya, lari menuruni bukit atau dalam istilahnya pada kebugaran jasmani atau pada olahraga ialah downhill. Ya. Dan yang selanjutnya, yang kelima, yaitu lari menaiki tangga gedung. Ini juga salah satu program untuk melatih kecepatan. Jadi nantinya dengan kalian anak-anak Bapak semua melakukan program ini, nantinya akan berguna untuk kebugaran tubuh dan khususnya ialah untuk melatih kecepatan. Ya. Inilah di antara beberapa program latihan yang kalian bisa lakukan di rumah secara mandiri atau dengan keluarga inti. Sebelum kita lanjut, untuk program latihan kecepatan, ada yang mau ditanyakan? Riyadi, Aulia, Dimas? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada, Bi. Ada. Cukup jelas ya? Cukup jelas, Bi. Cukup jelas.
Nanti untuk program latihan di rumahnya dibuktikan dengan foto. Nanti juga Bapak akan buatkan kolom atau kotak kerja yang nanti diisi oleh masing-masing siswa untuk membuat laporan, ya. Dan ini menjadi tugas. Oke, kita lanjut ke cara mengukur kecepatannya. Di antara beberapa program untuk membentuk kecepatan, yaitu kita yang pertama adalah pengukuran kecepatan untuk kecepatan untuk lari 60 meter. Nah, ini nanti kalian bisa lakukan ya di rumah dengan mandiri atau dengan keluarga inti, ataukah dengan adik, ataukah dengan kakak, gitu ya. Dengan menggunakan beberapa peralatan yang seperti Bapak jelaskan sebelumnya. Nah, seperti stopwatch, kemudian kun, atau menggunakan botol atau benda yang terlihat, ya, yang dengan warna yang kontras sehingga bisa menjadi tanda. Kemudian mencari dan mengukur membuat ukuran lapangan yaitu 60 meter. Ya, untuk latihan kecepatan ada yang mau ditanyakan? Ya ada, Bi. Ada. Kita untuk minggu depan kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Mungkin di antara program yang menjadi perhatian adalah untuk kebugaran jasmani. Maka nanti pertemuannya kita akan buat berkali-kali pertemuannya sehingga nanti materinya dapat dipahami, kemudian tugas dilakukan oleh siswa masing-masing, kemudian pelaporannya juga dapat dibuktikan, dan juga nanti akan kita berikan penilaian-penilaian seperti yang kita inginkan nantinya. Oke, ada pertanyaan? Ini penjelasan singkat ya, penjelasan singkat. Kemudian yang kedua adalah program latihan untuk membentuk kelincahan. Ya, jadi apa sih kelincahannya? Yaitu meningkatkan kelincahan kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Atau yang istilah kita kenal yaitu agility ya. Agile atau agility. Dan berkaitan dengan kelentukan. Inilah program salah satu yang ada beberapa program yang kita inginkan nantinya anak-anak Bapak lakukan di rumah untuk membentuk kelincahan. Yang pertama adalah latihan lari bolak-balik atau istilah dari kebugaran yaitu shuttle run, ya, bentuk latihan lari bolak-balik. Ya, nanti secara teknis coba kalian siapkan yaitu pastinya menggunakan seragam olahraga dengan memakai sepatu, ya, kemudian memberi tanda kun, ya, seperti di gambar yang pertama itu kan coba dilihat untuk bisa melakukan batas start dan batas finish dalam melakukan lari bolak-balik. Larinya bagaimana? Larinya dengan cepat. Seperti itu. Ya, yang program kedua untuk latihan kelincahan, untuk program kedua adalah lari zigzag. Untuk lari zigzag seperti di gambar yang Bapak tampilkan, kalian bisa siapkan beberapa peralatan, pastinya menggunakan seragam olahraga dan bersepatu. Ya, kalian memberi tanda pada start lari zigzag, kemudian juga pada batas finish lari zigzagnya. Ya. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan, nanti Bapak akan jelaskan satu persatu dari misalkan downhill itu bagaimana caranya, tekniknya, tahapannya bagaimana. Minggu depan kita akan belajar bersama. Ini secara umum hari ini Bapak sampaikan di antara bentuk-bentuk program latihan.
Dan yang ketiga yaitu gerakan jongkok berdiri. Nah, ini simple sekali ya. Kalian bisa lakukan di mana saja gitu. Di rumah, di kamar mandi ya, atau lagi santai, sore hari atau pagi hari ya. Gerakan jongkok berdiri ini yang kalian bisa lakukan secara mandiri di rumah. Nah, nanti ini juga akan menjadi tugas kalian lakukan di rumah dan ada pelaporannya. Ya. Nah, ini menjadi bukti terakhir ya nantinya. Dengan kalian mampu melakukan dan sering melakukan dan menjaga kebugaran kalian di rumah masing-masing, nanti Bapak juga akan meminta kalian untuk menghitung komposisi tubuh. Ya. Seperti yang Bapak tampilkan, yaitu dengan cara apa? Menghitung indeks massa tubuh atau istilahnya IMT atau Body Mass Index atau BMI. Inilah dua cara untuk menghitung komposisi tubuh. Nanti Bapak harapkan pelaporannya juga di akhir ini akan dibuktikan apakah komposisi tubuh anak-anak Bapak semuanya ideal ataukah tidak ideal. Jangan-jangan tidak ideal malah berat badannya bertambah. Ya. Artinya tinggi dan berat badan tidak ideal. Ini nantinya Bapak akan tahu dari sekian program latihan kebugaran, kemudian dikalkulasi juga dengan menghitung komposisi tubuh, ya, menggunakan rumus IMT atau BMI, nanti ini akan menjadi bukti. Maka tidak bisa dipungkiri, insya Allah dengan program ini anak-anak Bapak semuanya tetap sehat dan bugar dan diikuti dengan benar dan jujur ya. Nanti pelaporannya juga harus benar-benar dibuat dan dilaporkan. Pelaporan setiap akhir bulan. Pelaporan setiap akhir bulan karena Bapak akan melaporkan nilai kuis dan nilai-nilai materi tugas dan sebagainya ke akademik. Jadi Bapak harapkan ini kalian harus bekerja sama, ya, jangan nanti menjadi kendala dalam pelaporan tugas. Nih, evaluasi ini juga ada dua soal yang Bapak tampilkan. Ini menjadi materi. Ini juga menjadi soal yang Bapak tampilkan di kuis. Coba nanti kalian selesaikan. Ini bentuk soalnya pilihan ganda. Yang pertama adalah 1. Kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan disebut sebagai apa? Ini pilihan ganda. Nanti kalian buka kuisnya, silakan kalian kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Karena ini akan mempengaruhi cara kerja kalian dalam belajar nanti dan akan mempengaruhi kepada tugas-tugas yang lainnya. Nomor 2 yaitu kemampuan sebuah otot atau segerombol otot untuk mengatasi ketahanan beban dengan kecepatan yang tinggi dalam satu gerakan disebut apa? Ya, ini juga dua soal yang Bapak jadikan kuis yang kalian harus kerjakan dan harus dituntaskan sebelum akhir Januari. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita, ada pertanyaan Bapak, anak Bapak semuanya? Enggak ada, Bi. Nggak ada, cukup jelas ya? Jelas, Bi. Pak. Daeng sehat, Daeng? Sehat, Pak. Nah, sehat. Oke, dari dua soal yang Bapak tampilkan ada pertanyaan? Nggak ada ya? Bi, saya, Bi. Ya, siap. Oke. Mana? Apa yang mau ditanyakan? Itu bisa ditulis tangan kan, Bi? Boleh, boleh. Diketik boleh, ditulis tangan kemudian difoto, diupload boleh. Cari cara semudah mungkin agar tugasnya selesai. Tapi maksudnya dengan cara yang mudah, tetapi tugasnya selesai seperti itu. Cukup dimengerti ya?
Ngerti, Bi. Oke, ada yang bertanyakan lagi? Ya, minggu depan kita tetap masuk di materi kebugaran jasmani. Bapak akan jelaskan setiap pertemuannya 2 atau 1 program latihan. Ya, nanti itu harus dilakukan dan dibuktikan di pelaporannya. Untuk format pelaporannya nanti akan Bapak kasih dan dibuktikan dengan foto. Seperti itu. Ada kendala kira-kira ya, Nak? Apa kendala kita kira-kira kemarin di semester ganjil? Atau dari tugas yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada kendalanya? Ada nggak? Ya, Monica, ada kendala? Kira-kira? Saya, Bi. Ada kendala dari materi yang Bapak sampaikan hari ini untuk menyelesaikan tugasnya dan kuisnya? Nggak ada ya. Bisa ya, diselesaikan ya? Insya Allah bisa, Bi. Oke, Riyadi gimana, bisa ya? Insya Allah bisa, Bi. Insya Allah bisa. Ada kemauan, ada jalan. There is will, there is way. Ya. Oke, terima kasih atas keikutsertaannya dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan, ya, jauh dari corona, jauh dari arang melintang, jauh dari malapetaka dan sebagainya, dan juga khusus bagi Bapak Khairul Tanjung agar selalu sehat, ya, dimudahkan rezekinya, apalagi saat COVID ini yang memang benar-benar jadi perhatian dunia dan juga di Indonesia khususnya. Jaga kesehatannya, jaga diri, ya, lakukan prokes, ya, protokol kesehatan agar kalian terhindar dari corona. Terima kasih atas keikutsertaannya. Semangat terus, pantang mundur, belajar semangat, ya, tingkatkan diri. Mari kita tutup membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.